Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saski Martina Laksana dengan NIM H05122164 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Penerapan Model Regresi Non-Parametrik B-Spline dengan Prinsipal Komponen Analisis pada Data Inflasi Indonesia dengan pembimbing utama Ibu Dr. Anna Islamiati, SSMSI. Adapun pokok pembahasan pada penelitian saya kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian ada landasan teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang selalu menjadi perhatian utama pemerintah dan bank sentral karena berpengaruh pada stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan arah kebijakan moneter. Di Indonesia, inflasi menunjukkan dinamika yang cukup beragam dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika dan Bank Indonesia, laju inflasi tahunan sempat menurun tajam dari 3,13% pada 2020 menjadi 1,56% pada 2021. Kemudian kembali meningkat menjadi 5,51% pada 2022 dan melandai ke 2,61% pada akhir 2023. Hingga 2025, inflasi tercatat sebesar 2,31%, dengan deflasi yang terjadi pada Februari 2025 sebesar minus 0,09%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi di Indonesia tidak hanya fluktuatif dalam jangka panjang, tetapi juga memiliki pola non-linear yang kompleks. Kompleksitas data inflasi tidak terlepas dari banyaknya faktor ekonomi yang mempengaruhinya. Menurut Ningrum dan kawan-kawan, kondisi ini menyebabkan tingginya kemungkinan terjadi multikolonialitas dalam pemodelan inflasi, sehingga analisis dengan metode klasik menjadi kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi utama. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah prinsipal komponen analisis atau PCA, yang mereduksi variabel-variabel berkorelasi menjadi sejumlah komponen utama yang saling bebas. Selain multikolonialitas, pola hubungan antar variabel juga tidak teratur dan tidak mengikuti pola parametrik, sehingga sulit dianalisis hanya dengan menggunakan metode PCA ataupun regresi parametrik berbasis PCA. Oleh karena itu diperlukan metode lain yang lebih fleksibel, yaitu regresi non-parametrik B-spline. Metode tersebut tidak bergantung pada asumsi bentuk hubungan tertentu, sehingga mampu menangkap pola nonlinear yang muncul pada data inflasi. Selain itu, B-spline lebih stabil dibandingkan spline standar, karena dapat mengurangi masalah hampir singular pada matriks akibat pemilihan titik not yang kurat optimal. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pemodelan inflasi menggunakan berbagai pendekatan statistik. Misalnya, Milis dan Wijaya pada tahun 2023 menggunakan regresi linear untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dan menemukan bahwa beberapa variabel tidak signifikan atau berpengaruh berbeda dari yang diprediksi teori. Selanjutnya, Ningrum dan kawan-kawan pada tahun 2025 menerapkan regresi komponen utama untuk mengatasi multikolonialitas, namun model yang diperoleh belum mampu menjelaskan inflasi Indonesia pada periode 2020 hingga 2022 secara optimal. Sementara itu, metode regresi non-parametrik menunjukkan hasil yang lebih baik, misalnya oleh Andrianza pada tahun 2023, menggunakan regresi non-parametrik spline truncated untuk memodelkan inflasi Indonesia dan memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 92,8%, serta Suwarno pada tahun 2023 menggunakan regresi non-parametrik B-spline dan memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 87,53%. Selain itu, Rahasia dan kawan-kawan pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa metode B-spline mampu memberikan pemodelan yang lebih fleksibel dan akurat pada data nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika. Akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu tersebut umumnya masih menggunakan metode secara terpisah. Penelitian dengan regresi linear dan regresi non-parametrik belum mempertimbangkan secara khusus adanya multikolonialitas pada variabel prediktor, sedangkan penelitian yang menggunakan PCA belum mampu menangani hubungan non-linear pada data inflasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan model regresi non-parametrik B-spline dengan PCA pada data inflasi Indonesia. Penggabungan kedua metode ini diharapkan dapat memberikan hasil pemodelan yang lebih sesuai dengan karakteristik data inflasi yang kompleks. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, data yang digunakan merupakan data sekunder mengenai inflasi dan variabel prediktor terkait dengan periode Januari 2015 hingga Desember 2024.
Yang kedua yaitu pemilihan jumlah komponen utama pada PCA didasarkan pada persentase varians kumulatif lebih besar lebih besar atau sama dengan 75%. Kemudian yang ketiga, titik knot optimal yang digunakan dalam model B-spline dipilih berdasarkan nilai GCV minimum. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama memperoleh estimasi parameter model regresi non parametrik B-spline dengan PCA. Yang kedua, memperoleh komponen utama sebagai variabel prediktor baru melalui reduksi dimensi menggunakan PCA. Yang ketiga, memperoleh model data inflasi Indonesia menggunakan regresi non parametrik B-spline dengan PCA. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan pada penelitian ini yaitu yang pertama menambah pengetahuan pada pengembangan metode analisis data ekonomi, khususnya implementasi regresi non-parametric baseline dengan PCA pada data inflasi Indonesia. Yang kedua, memberikan gambaran secara statistika mengenai hubungan inflasi dan variabel-variabel prediktornya, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang tertarik pada kajian inflasi. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu landasan teori. Adapun teori-teori yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama matriks korelasi, kedua nilai eigen dan vektor eigen, ketiga prinsip komponen analisis, keempat regresi non-parametric baseline, kelima estimasi parameter regresi non-parametric baseline, keenam penentuan titik not optimal, dan yang ketujuh inflasi. Selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data numerik. Penelitian ini menggunakan data sekunder inflasi di Indonesia selama periode Januari 2015 hingga Desember 2024. Data yang digunakan berasal dari lembaga resmi yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Indonesia. Adapun variabel penelitian pada penelitian ini yaitu eh, inflasi sebagai variabel respon dan 6 variabel prediktor, yaitu yang pertama nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang kedua suku bunga acuan, yang ketiga jumlah uang beredar, keempat indeks harga pangan, kelima indeks harga perdagangan besar, dan yang keenam nilai impor. Adapun metode analisis yang dilakukan yaitu yang pertama memperoleh dan menyajikan estimasi parameter untuk model regresi non-parametric baseline dengan PCA. Adapun langkah-langkahnya yang pertama mendefinisikan bentuk awal variabel respon dan variabel prediktor. Kedua, menerapkan PCA pada variabel prediktor yang mengalami multikolinearitas sehingga diperoleh komponen utama yang saling bebas. Ketiga, menyusun model regresi non-parametric baseline terhadap setiap komponen utama yang diperoleh. Keempat, menyajikan model regresi non-parametric baseline dengan PCA dalam bentuk matriks. Kelima, mengestimasi parameter yang menggunakan metode ordinary least square atau LS dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat. Keenam, memperoleh estimasi parameter regresi non-parametric baseline dalam bentuk matriks. Dan yang ketujuh, menyajikan estimasi model regresi non-parametric baseline dengan PCA. Metode analisis yang kedua yaitu membentuk komponen utama sebagai variabel prediktor baru hasil reduksi dari PCA dengan langkah-langkah yang pertama melakukan eksplorasi data untuk memperoleh gambaran umum karakteristik data melalui nilai statistik dari masing-masing variabel penelitian. Yang kedua, melakukan spesifikasi model dengan memanfaatkan scatterplot untuk mengidentifikasi pola hubungan antar variabel respon terhadap setiap variabel prediktor. Yang ketiga, menguji adanya multikolinearitas antar variabel prediktor menggunakan variance inflation factor atau VIF. Keempat, menyajikan matriks korelasi untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel prediktor. Kelima, menerapkan metode PCA pada variabel prediktor. Dan yang keenam, membentuk komponen utama sebagai variabel prediktor baru yang bebas linear dan merupakan hasil reduksi dari PCA. Metode analisis yang ketiga yaitu membangun model regresi non-parametric baseline menggunakan komponen utama hasil PCA sebagai variabel prediktor. Dengan langkah-langkah yang pertama, modelkan data menggunakan regresi non-parametric baseline dengan beberapa pilihan order dan jumlah titik not. Yang kedua, menentukan model regresi non-parametric baseline terbaik melalui nilai GCV minimum. Yang ketiga, memperoleh estimasi parameter regresi non-parametric baseline. Dan yang keempat, menginterpretasikan model regresi non-parametric baseline dengan PCA. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan yaitu dapat dilihat pada slide berikut.
Sekian presentasi seminar statistika satu saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.